Cari bek baru, Chelsea coba baca pemain Real Madrid ini. Sebuah spekulasi baru muncul terkait siapa bek tengah yang tengah diincar oleh Chelsea. Tim asal London Barat itu dilaporkan tengah mencoba untuk mendatangkan Eder Militao dari Real Madrid. The Blues berpotensi mengalami defisit bek di musim panas tahun 2022. Hal ini disebabkan ada beberapa bek tengahnya yang dirumorkan akan cabut. Mereka adalah Andreas Christensen dan juga Antonio Rudiger. Kedua bek ini kontraknya habis di tahun 2022 dan sejauh ini mereka masih belum sepakat untuk memperpanjang kontrak mereka. Menurut laporan El Nacional, Chelsea kini mengarahkan kader mereka ke Spanyol. Mereka ingin membaca bek milik Real Madrid yakni Eder Militao. Mengapa Chelsea menginginkannya? Simak selengkapnya berikut ini. Menurut laporan tersebut, sang bek sudah lama menjadi incaran Thomas Tuchel. Thomas Tuchel sudah mengamatinya sejak ia masih berada di PSG. Thomas Tuchel dibuat terkesan dengan aksinya di FC Porto. Ia menilai sang bek bisa menjadi bek top di masa depan. Penilaian Thomas Tuchel tak berubah, meski 2 tahun terakhir Eder kesulitan beradaptasi di skuad Real Madrid. Ia tetap ingin memboyongnya ke Chelsea di musim depan. Menurut laporan tersebut, Chelsea tak main-main dalam upaya mendatangkan Eder. Mereka sudah bergerak untuk mengamankan jasa sang bek. Perwakilan Chelsea dilaporkan sudah menghubungi manajemen Real Madrid. Mereka juga sudah menawarkan mahar transfer untuk sang bek. Chelsea disebut menawar sang bek di angka 40 juta euro. Mereka berharap pihak Real Madrid berkenan menerima tawaran tersebut. Mendy jadi yang terbaik kedua soal tingkat penyelamatan sukses. Kiper Chelsea Edouard Mendy mencatatkan tingkat keberhasilan penyelamatan yang cukup mengesankan sejauh musim ini untuk The Blues. Shotstopper berusia 29 tahun itu memang sedang dalam performa yang sangat impresif di bawah misar gawang Chelsea pada musim ini. Terlebih dalam beberapa pekan terakhir, di mana ia dituntut untuk lebih banyak beraksi. Mendy kini telah mencatatkan 9 clean sheet secara total dalam 15 penampilan di semua kompetisi sepanjang 2021-2022 ini. Membantu juara Eropa tersebut memuncaki klasemen sementara Premier League. Pertandingan selanjutnya bagi Chelsea adalah laga tandang ke Leicester di Liga pada 20 November mendatang setelah jeda internasional. Dan Mendy tentu perlu berada dalam performa terbaik sekali lagi untuk memastikan sang pemimpin Liga menghindari kekalahan di King Power Stadium. Namun dengan Mendy yang menjaga gawang Chelsea, mereka tampaknya bakal punya peluang besar untuk melakukannya. Terutama setelah melihat catatan statistik yang dirilis oleh Wizard baru-baru ini tentang 5 kiper dengan tingkat keberhasilan penyelamatan tinggi di 4 liga teratas Inggris. Kiper The Blues itu berada di posisi kedua di belakang Aaron Ramsdale dari Arsenal. Pemain asal Senegal itu mencapai tingkat keberhasilan 82,4% yang membuat pasukan Thomas Tuchel hanya kalah 1 pertandingan di liga musim ini, yakni pada September melawan Manchester City. Kehadiran Mendy telah menjadi berkat tersendiri setelah kedatangannya ke Stamford Bridge pada musim panas 2020. Dan terlihat, dia hanya akan menjadi lebih baik dan lebih kuat seiring waktu berjalan di London Barat. Nick Crittenden, ex-wonderkid gagal Chelsea yang beralih jadi akuntan. Mengenal Nick Crittenden, ex-wonderkid gagal Chelsea yang dulunya digadang-gadang jadi pemain masa depan dan malah berakhir menjadi akuntan. Pada era 90-an, Chelsea bisa dikatakan memiliki banyak pemain muda yang berpotensi menjadi bintang masa depan. Selain John Terry dan Jody Morris, ada nama yang telah terlupakan yakni Nick Crittenden. Nick Crittenden adalah mantan pemain akademi Chelsea. Karirnya terbilang tak mulus di Stamford Bridge ketimbang John Terry dan juga Jody Morris. Saat John Terry dan Jody Morris yang seangkatannya di akademi kerap berlatih di tim utama, ia malah jarang mendapatkan kesempatan. Namun semua itu berubah pada 1997. Pelatih Chelsea kala itu Ruud Gullit memainkannya sebagai starter dan bermain secara penuh di Piala Liga saat melawan Southampton. Saat itu, ia berusia 19 tahun. Tak disangka-sangka di laga debutnya itu, ia mendapatkan Man of the Match dari Ruud Gullit yang membuatnya terbang tinggi. Ruud Gullit memainkan tim yang tak berpengalaman, meskipun dia dan Dennis Wise bermain di laga itu. Kenang Nick dikutip dari Planet Football. Setelah pertandingan, Gullit berkata ke Sky Sport bahwa saya adalah Man of the Match. Saya tak percaya, itu luar biasa. Saya
masih memiliki rekaman videonya. Ujarnya, setelahnya banyak yang prediksi bahwa karirnya akan cemerlang, apalagi yang masih tergabung di skuad utama dan bermain sebanyak 2 laga lagi. Sayangnya prediksi itu meleset. Nick hanya bermain 3 laga saja untuk Chelsea sebelum memutuskan hengkang ke Yeovil dan berakhir menjadi akuntan di klub itu. Setelah bermain apik untuk Chelsea di era Ruud Gullit, Nick diyakini akan bertahan di tim utama, termasuk saat kursi kepelatihan berganti dari pria asal Belanda itu ke Gianluca Vialli. Nick pun percaya bahwa dirinya akan menjadi salah satu bagian penting Chelsea di bawah arahan Vialli. Namun hal itu salah besar. Selama 2 tahun, ia tak dirilik oleh Vialli. Wajar saja mengingat banyak bintang ternama yang bermain untuk Chelsea kala itu. Saya bertahan 2 tahun setelah penunjukan Vialli, tapi seharusnya saya tak menunggu lama. Saya seharusnya pindah lebih cepat. Akunya. Pada tahun 2000, ia pun resmi berpisah dengan Chelsea dan bergabung tim kasta bawah Yeovil Town. Ia bertahan di klub tersebut dan berhasil membawa timnya menjuarai trofi FA. Setelahnya ia pergi ke Ederson, lalu bermain untuk Weymouth dan juga De Sutter Town. Semua tim ini ada tim papan bawah. Setelah memutuskan pensiun dengan karir sepak bola yang biasa saja, ia pun mencoba mencari ilmu baru dan mencari pekerjaan lain yang tak jauh dari sepak bola. Alhasil, ia kini menjadi akuntan di klub Yeovil Town, di mana pekerjaan ini bisa menghidupi istri dan ketiga anaknya di rumah. Saya menikmati waktu di mana saya melihat sepak bola dari sisi yang lain, dari sisi belakang layar. Ujarnya, meski sibuk sebagai akuntan, ia tak menutup kemungkinan kembali ke lapangan sebagai pelatih, meskipun itu hanya membela tim-tim kasta bawah. Dari karirnya, ia mengaku menyesali satu hal penting, di mana dirinya gagal menunjukkan potensinya karena sifatnya yang pemalu dan juga pendiam. Salah satu alasan saya tak bisa mencapai banyak hal adalah karena kepribadian saya. Saya seharusnya arogan untuk menjadi yang terbaik. Saya terlalu pendiam dan mungkin itu yang buat saya tak diperhatikan. Pungkasnya.